Shalom Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Senang sekali kita hari ini boleh kembali bertemu. Hari ini saya ingin membagikan satu renungan yang berjudul, yang saya beri judul House Sweet Home. House Sweet Home. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang pria yang kaya raya, dia seorang ayah, dia memiliki seorang putra. Suatu hari ayahnya ini ingin membawa anaknya, putranya ini pergi ke desa melihat kehidupan seorang yang miskin. Papanya sengaja menginvestkan waktu beberapa hari membawa putranya untuk nginap di desa dan khusus nginap di rumah salah satu penduduk yang miskin. Setelah beberapa hari, tibalah saatnya mereka pulang. Akhirnya, di dalam perjalanan, papanya bertanya kepada putranya, "Nak, bagaimana perjalanan kali ini?" Sang putra menjawab, "Wah, saya senang sekali, Pak." "Baiklah, kalau begitu, apakah engkau melihat kehidupan orang miskin?" tanya papanya. Sang putra menjawab, "Ya, saya melihatnya, Pak." Papanya kembali berceletuk, "Kalau begitu, beritahukan kepada Papa apa yang kamu pelajari dari perjalanan kali ini." Anaknya segera menjawab dengan antusias. Si anak berkata kepada papanya, "Pak, kita punya seekor anjing. Mereka punya 5 ekor anjing. Kita punya kolam renang. Mereka punya sungai. Kita punya banyak lampu penerangan. Mereka punya bintang dan bulan sebagai penerangan mereka. Kita punya tembok yang tinggi, ada penjaga yang menjaga rumah kita. Mereka punya teman untuk menjaga mereka. Kita punya televisi dan berbagai hiburan. Mereka punya waktu yang banyak untuk bersama-sama dengan keluarga mereka." Bapak Ibu, sang ayah, papanya terdiam sejenak. Kemudian anak ini menutup perbincangan mereka dengan sebuah kalimat, "Papa, terima kasih. Engkau telah menunjukkan betapa miskinnya kita. Sebab sekalipun kita punya rumah dan segala kemewahannya, tetapi mereka yang di desa memiliki kemewahan yang terbaik di atas segala yang kita miliki, yaitu keluarga." Bapak Ibu dan anak didik sekalian, ketika saya mempersiapkan hal ini, saya teringat satu soundtrack. Kira-kira seperti ini lagunya. "Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga." Ya Bapak Ibu, ini adalah soundtrack dari film yang berjudul Keluarga Cemara. Dulu saya ketika kecil sangat tertarik dan menyukai kisah film ini. Karena sekalipun mereka mungkin hidupnya tidaklah mewah, tapi mereka punya kemewahan, yaitu keluarga. Saya yakin setiap kita setuju bahwa keluarga adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Buktinya, ketika Natal ataupun Tahun Baru, kita pasti kumpul bersama dengan keluarga kita. Bagi kita yang bersuku Tionghoa, ketika Imlek, kita sengaja pulang ke kampung halaman untuk menikmati makan bersama dengan keluarga. Apalagi kebetulan di bulan Mei ini
ada satu event hari raya besar daripada agama Muslim. Banyak orang sekalipun pemerintah melarang untuk mudik, tapi mereka rela mudik mengambil sebuah resiko karena mereka ingin berkumpul bersama dengan keluarga. Berkumpul dengan keluarga, pulang ke rumah. Itu adalah momen terindah yang bisa dimiliki oleh setiap kita. Bapak Ibu, ketika berbicara tentang keluarga, saya teringat apa yang pemazmur katakan, khususnya dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 5. Saya bacakan buat kita sekalian ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu, secara khusus dalam ayat 1 dan 2, pemazmur memaparkan ada dua jenis orang, yaitu yang pertama adalah yang membangun rumah tanpa Tuhan. Orang yang kedua adalah yang membangun rumah bersama dengan Tuhan. Di sisi lain, orang yang pertama juga adalah orang yang menjaga kota tanpa melibatkan Tuhan. Sedangkan ada juga orang yang mengawal kota dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang pertama adalah orang yang melewati harinya dengan bekerja tanpa Tuhan. Sedangkan orang yang kedua adalah yang sungguh-sungguh. Mereka yang hidup, bekerja bersama dan melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membedakan dua orang ini? Dua pihak ini. Pihak yang pertama adalah orang yang tidak melibatkan Tuhan. Sedangkan pribadi yang kedua atau orang yang kedua adalah orang yang melibatkan Tuhan. Mereka yang hidup tanpa melibatkan Tuhan mungkin karena mereka berpikir mereka bisa sendiri dan mandiri tanpa Tuhan. Padahal pemazmur mengingatkan hasil dari upaya mereka yang tidak melibatkan Tuhan adalah kesia-siaan. Bapak, mengapa kesia-siaan? Karena manusia pada dasarnya adalah terbatas. Hanya Tuhanlah yang tidak terbatas. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 127 ini kita belajar bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Pada ayat ke-1 yaitu dikategorikan dengan rumah tangga. Ayat kedua dikatakan adalah pekerjaan. Ayat ketiga sampai kelima itu kategori adalah anak. Jadi baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik anak ataupun keluarga, semuanya berasal dari Tuhan. Rumah tangga akan berkembang menjadi masyarakat atau menjadi kota. Pekerjaan akan mendatangkan makanan ataupun roti. Dan anak akan memberikan masa depan yang digambarkan oleh pemazmur dengan sebutan anak panah. Bapak Ibu, Salomo sebagai penulis kitab Mazmur ini tidak mengatakan bahwa orang yang membangun atau berjaga-jaga itu salah. Ia juga tidak mengatakan bahwa bekerja keras, menjadi produktif, rajin menabung itu salah. Karena semua hal ini tentunya adalah perintah dari Tuhan. Tetapi yang menjadi pesan daripada Raja Salomo adalah ingatlah bahwasanya semua yang kita miliki,
keluarga, pekerjaan, anak berasal dari Tuhan. Apabila kita menjalani kehidupan kita, apabila kita tidak menyadari bahwasanya semua yang kita miliki ini adalah pemberian Allah, berasal dari Allah, maka kita menuju kepada kehidupan yang disebut sebagai kesia-siaan. Tanpa Tuhan, kita nothing. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Jangan lupa, manusia terbatas, Allah tidak terbatas. Bahkan saya juga menyadari banyak orang tua yang tidak sadar ketika mereka sebenarnya ingin anaknya mandiri. Betul, mereka mungkin mandiri secara pribadi, tetapi mereka tidak bisa mandiri tanpa Tuhan. Manusia tidak mungkin bisa mandiri dari Tuhan. Manusia perlu melibatkan Tuhan. Keluarga harus menginvestasikan kehidupan yang bergantung mutlak kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam bagian lain, hal yang bagi saya sangat menarik adalah di dalam ayat ke-1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kata membangun secara harafiah itu memiliki arti merenovasi atau memperbaiki. Bapak Ibu, saya khusus bagian ini karena berpikir hari ini saya yakin banyak keluarga, banyak di antara kita yang sepakat bahwasanya kebahagiaan itu diukur dari terpenuhinya segala materi ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga, pasangan atau anak-anak kita. Tidak heran banyak di antara kita yang giat bekerja, berjeli lelah dengan motivasi semoga keluargaku bahagia. Kita mungkin menyediakan banyak fasilitas, bekerja dengan kuat, menyediakan ini dan itu, berharap dengan terlengkapinya, tercukupinya segala kebutuhan, kita memiliki keluarga yang bahagia. Bapak Ibu, yang sedang kita kerjakan sebenarnya adalah kita sedang membangun house, sedang membangun bangunan. Bukankah hari ini ada banyak di antara mereka, ada banyak di antara keluarga-keluarga yang mungkin memiliki bangunan yang megah, tetapi sibuk dengan masing-masing kegiatan. Mereka punya house, tetapi mereka tidak punya home. Mereka punya bangunan, mereka punya keluarga, mereka punya fondasi, tetapi mereka tidak punya kebahagiaan, tidak pernah merasakan kebersamaan, karena masing-masing anggota keluarga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Bapak Ibu dan anak sekalian, Salomo dengan jeli melihat pergumulan ini. Itulah sebabnya dia menasihati agar rumah bukan sekedar house atau bangunan, tetapi rumah, house harus menjadi home. Di awal tadi yang saya katakan, mengapa setiap event-event tahun baru kita banyak berindu untuk kumpul bersama dengan keluarga. Salah satu disebabkan adalah karena rumah itu bukan house, melainkan home. Kita rindu bertemu dengan keluarga, kita rindu bercengkrama dengan keluarga, karena kita merasakan home sweet home, bukan house sweet house. Bapak Ibu, banyak house yang tidak menjadi home. Seharusnya house bisa menjadi sweet home, tempat yang dirindukan, tempat yang didambakan. Nasihat Salomo dalam bagian ini adalah mari kita memperbaiki, kita merenovasi ulang konsep kita tentang apa artinya bahagia. Kisah di awal yang saya kisahkan adalah anak itu mungkin dipenuhi dengan berbagai banyak fasilitas, dengan berbagai banyak kemewahan, tetapi dia tidak merasakan home. Itulah sebabnya dia berkata, betapa miskinnya keluarga mereka. Bapak Ibu,
saya ingin mengadakan sebuah challenge. Challenge ini, mari kita memulai merenovasi, memperbaiki house kita menjadi home. Salah satu kegiatan yang saya ingin ajukan, yang ingin saya tawarkan adalah mari dengan aktivitas kecil bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan ataupun dengan anak-anak kita menjadikan house sweet home, atau kalau boleh katakan home sweet home. Aktivitas ini mari kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu, sekalipun kita dikatakan physical distancing, ini istriku, jadi saya tidak perlu physical distancing ya. Yang perlu kita sediakan untuk challenge ini adalah 2 buah kertas, lalu ada krayon ya. Saya akan tunjukkan cara bermainnya. Bapak Ibu, kita akan bermain dengan cara seperti ini. Pasangan kita atau anak kita menebak gambar ataupun pola yang kita lukis atau yang kita goreskan di pundak bagian belakang. Mari kita coba ya. Oke, sebagai contoh, mari kita samakan apakah benar. Bapak Ibu, lakukan aktivitas ini di rumah bersama dengan anak, istri, ataupun pasangan kita. Bapak Ibu, inilah challenge yang saya harapkan kita berlakukan bersama dengan keluarga kita, entah itu bersama dengan istri ataupun bersama dengan anak-anak kita. Bapak Ibu, tentunya ini bukan perkara yang mudah. Membangun sebuah kehidupan rumah tangga, membangun sebuah home, itu harus dimulai dengan hal-hal yang kecil. Kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah COVID-19 yang mengharuskan kita to stay at home. Tetapi bukankah ketika kita berada di rumah, ada banyak aktivitas, ada banyak momen-momen yang kita bisa lakukan, sekecil apapun, tentunya akan membuat rumah itu bukan sekedar house, tapi menjadi home. Karena ada kebersamaan, ada kasih sayang, ada keterbukaan, ada kepercayaan. Mari saya mengajak kita membuat challenge ini dan bagikanlah kepada orang-orang di sekitar kita. House sweet home. Tuhan memberkati.